Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Dewika Nugraha, salah satu anggota dari kelompok 3 yang membahas mengenai communication dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di sini ada anggota kelompok yaitu Muhammad Fenda Stanjian sebagai ketua kelompok, lalu Panji Laksono sebagai anggota, saya sendiri Anissa Dewika Nugraha, dan teman saya Asmi Khofifah. Latar belakang dari ini adalah karena kami melihat banyaknya orang Indonesia yang mudah terpengaruh oleh berita hoax. Salah satu yang menyebabkan hal ini adalah kesenjangan pendidikan di Indonesia. Sehingga dari penelitian ini, kami berharap dapat menyelesaikan persoalan-persoalan berikut. Yang pertama, bagaimana membangun sistem deteksi berita hoaks multibahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia dan Inggris, dengan tingkat akurasi tinggi menggunakan teknik machine learning. Lalu, bagaimana proses pembersihan data dan transformasi teks melalui TF-IDF dapat meningkatkan performa model passive aggressive classifier dalam mendeteksi berita hoax atau berita palsu tersebut. Lalu yang terakhir, bagaimana antarmuka pengguna berbasis Streamlit akan kami buat yang akan memudahkan dalam mengklasifikasikan berita itu fake atau real. Tentunya penelitian kami memiliki beberapa batasan masalah. Seperti dataset ini hanya terbatas pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian menggunakan algoritma pasif agresif classifier dan TF-IDF dan kami tidak menggunakan algoritma lain atau menggabungkan dengan algoritma lain. Yang ketiga, sistemnya hanya mendukung dua bahasa saja, bahasa Inggris dan Indonesia. Yang selanjutnya, pengembangan aplikasi terbatas pada antarmuka web Streamlit, dan evaluasi kinerja dilakukan pada matriks akurasi, precision recall, dan F1 score. Dari penelitian ini, kami berharap bahwa kami bisa mengembangkan sistem deteksi berita hoax multibahasa menggunakan teknik machine learning dengan akurasi yang tinggi, menerapkan teknik pembersihan data dan transformasi teks dengan TF-IDF untuk meningkatkan performa model pasif agresif classifier dalam mendeteksi berita hoax, dan terakhir membangun antarmuka berbasis Streamlit yang mempermudah pengguna dalam mendeteksi berita hoax dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, manfaat masalah bagi kami berharap bahwa kami dapat memahami penggunaan data teks, kami dapat mendapatkan pengalaman juga, dan dapat meningkatkan kemampuan analis dan penyelesaian masalah kami. Selanjutnya, untuk bagi masyarakat umum, kami berharap bahwa masyarakat umum dapat mudah untuk membedakan mana yang berita asli dan mana yang berita hoax. Kemudian, kami juga berharap masyarakat umum dapat memiliki tools ini sebagai wadah mereka untuk alat bagi mereka untuk mendeteksi berita tersebut dan meningkatkan kesadaran juga bagi mereka bahwa pentingnya pentingnya mengenali berita hoax. Jadi para masyarakat itu tidak mudah tergiur dengan opini negatif publik dan stigma-stigma lainnya. Terus ada metodologi penelitian. Untuk tahap pengumpulan data, kami mengumpulkan dataset dari internet, dari mana di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle, yang mana dataset ini ada dua, yaitu dataset berbahasa Inggris dan dataset berbahasa Indonesia. Di dalam dataset bahasa Indonesia langsung ada dataset dan ada labelnya apakah dataset itu asli dan dataset itu palsu. Sedangkan untuk dataset berbahasa Inggris, dataset yang kami dapatkan adalah dataset yang sudah berpisah antara dataset facts dan dataset yang merupakan dataset real. Dataset-dataset ini nanti kemudian kami gabungkan menjadi sebuah combined dataset. Di tahap reprocessing data, kami akan melakukan tahap pembersihan data, yaitu kami mengubah semua teks menjadi huruf kecil, kemudian menghapus angka dalam teks, menghapus tanda baca, dan menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yaitu kami menggunakan fungsi clean text digunakan dalam proses ini untuk memastikan semua data siap untuk tahap selanjutnya.
Kami menggunakan representasi fitur dengan TF-IDF. Setelah teks dibersihkan, dilakukan konversi teks ke bentuk numerik menggunakan teknik TF-IDF, yang mana teknik ini memberikan bobot pada kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu, tetapi jarang muncul pada keseluruhan dataset. Sehingga diharapkan dengan teknik ini kami dapat mendapatkan efektivitas model yang lebih baik. Untuk mengenai data training dan testing, kami membagi dataset menjadi dua, seperti pada umumnya, dan kami menggunakan pembagian skema 3:1 atau 75% sebagai data training dan 25% sebagai data testing. Untuk model trainingnya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kami menggunakan passive aggressive classifier karena dari beberapa jurnal yang kami baca, dan jurnal-jurnal membandingkan pasif agresif classifier dengan algoritma yang lain, kami menemukan bahwa pasif agresif classifier ini ternyata lebih unggul. Bahkan salah satu jurnal mengatakan bahwa pasif agresif classifier ini lebih unggul sekitar 20% di atas naive Bayes classifier. Maaf, maksud saya multinomial naive Bayes classifier. Penelitian ini ada di laporan kami. Kemudian untuk prediksi dan evaluasi model, kami menggunakan matriks, yaitu matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan bentuk hasil dari evaluasi ini ditampilkan dalam bentuk classification report yang mencakup semua metrik tersebut. Dan terakhir tahap deployment, kami melakukan tahap deployment dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang kami gunakan atau kami rancang dengan bantuan Streamlit. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma pasif agresif classifier. Pasif agresif classifier atau yang biasa disingkat dengan PIC adalah algoritma machine learning berbasis margin yang dirancang untuk klasifikasi binar. PIC bekerja dengan memperbarui model secara agresif jika ditemukan kesalahan klasifikasi, tapi tetap pasif jika prediksi sudah benar. Dalam aplikasi ini, PIC digunakan untuk memprediksi berita hoax berdasarkan representasi dari TF-IDF. Algoritma ini mampu memberikan akurasi tinggi pada dataset gabungan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Cara kerja passive aggressive classifier adalah PAC berusaha memaksimalkan margin antara dua kelas fake atau real untuk meningkatkan generalisasi. Kemudian melakukan pembaruan atau secara agresif jika ditemukan suatu kesalahan. Jadi bobotnya ini akan meningkat secara signifikan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setelah tadi melakukan tahap modeling di Google Colab menggunakan Python atau IPYNB dan mendapatkan komunitas dataset dan model yang sudah terlatih, kami menggunakan Streamlit di mesin lokal atau kami menggunakan Visual Studio Code untuk mendeploy atau menjalankan aplikasi berbasis web ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dalam implementasi program, kami menggunakan beberapa tools, yaitu platform yang kami gunakan adalah Google Colab untuk pemodelan dengan GPU-nya yang gratis, kemudian Streamlit untuk membangun antarmuka web aplikasi, lalu dataset, kami menggunakan dataset berita palsu dan berita asli, yang tadi ada dua sumber, yang mana bahasa Indonesia sudah jadi satu dan bahasa Inggris tadi terpecah menjadi dua dataset, yang kemudian dikombin menjadi sebuah atau suatu dataset yang akan kami olah nantinya, dan kemudian ada library. Library-nya kami menggunakan Pandas, Scikit-learn, Analytica, Streamlit, dan Joblib, seperti yang dapat dilihat pada slide yang satu ini. Untuk tahap preprocessing, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dataset dibagi menjadi dataset training dan testing, 75% untuk training dan 25% untuk testing. Selanjutnya ada implementasi model dan pelatihan. Di sini ada flowchart model.
yaitu kita mulai lalu kita baca dataset, di mana di sini itu juga tidak hanya membaca dataset, tapi juga melakukan pembersihan data, lalu kita membagi dataset menjadi data training 75% dan testing 25%, kemudian dilakukan TF-IDF vectorizer, kemudian model akan dilatih dan dievaluasi dengan metric evaluation tadi, lalu model disimpan dan selesai. Sebelum selanjutnya akan digunakan untuk tahap deploy aplikasi. Selanjutnya, evaluasi model. Secara ringkas, akurasinya 1 atau model memprediksi semua sampel dengan benar dan mencapai akurasi secara sempurna. Presisinya 0,99, kelas 0 dan 1 untuk kelas 1. Artinya presisinya tinggi dalam mengidentifikasi berita palsu dan nyata. Sedangkan recall mendapatkan nilai 0,99, kelas 0 dan 1 untuk kelas 1. Model berhasil mendeteksi hampir semua instance dari kedua kelas. Skor F1 itu adalah 1 untuk kedua kelas, yaitu keseimbangan sempurna antara presisi dan recall. Poin utama, model ini sangat efektif dalam membedakan berita palsu dan nyata dengan matriks yang hampir sempurna pada presisi recall dan skor F1 untuk kedua kelas. Future warning dalam kode adalah masalah kecil terkait fungsi berplot dari Cibran yang tidak mempengaruhi kinerja model. Secara keseluruhan, model ini sangat efektif dalam mengklasifikasi berita. Oke, selanjutnya saya akan membahas secara singkat tentang dataset. Dataset akan diolah di file ini, yaitu micdataset.ipynb. Di sini kita masukin datasetnya, kita baca, kita beri label di sini. Fact label 1, file 1 seperti ini, bahasa Indonesia. Kemudian kita disimpan hasil pembaruan ke dalam ini, ke dalam kabinet dataset.csv. Kemudian ini ada data train, kita import dulu library, di load dataset, diperiksa datasetnya seperti apa, kemudian dicek distribusinya, kemudian di sini ada untuk membersihkan teksnya, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengganti semua teks ke huruf kecil, terus diganti tanda-tanda yang tidak digunakan dan kata-kata yang tidak begitu berarti. Kemudian setelah ini dibersihkan, dilakukan pembagian data training dan testing, yaitu 75 training dan 25 testing. Kemudian diperiksa dengan DF-IDF, dilakukan dengan algoritma passive aggressive classifier, kemudian dicek lagi atau dievaluasi dengan matrix akurasi, precision, recall, dan F1. Seperti ini hasilnya. Kemudian disimpan model tersebut. Saya akan melanjutkan ke Visual Studio Code. Jadi ini adalah data yang ke-combine. Tadi data mentahannya adalah seperti ini. Ini adalah data berbahasa Indonesia dengan label seperti ini. Kemudian ini berbahasa Inggris yang asli atau yang jauh. Kemudian ini berbahasa Inggris yang fake. Kemudian dataset tadi juga di Google Colab sudah diolah menjadi seperti ini. Dan kemudian langkah terakhir adalah tinggal penerapannya pada aplikasi berbasis web, yaitu kita menggunakan Streamlit. Ini adalah untuk bentuk antar mukanya seperti ini. Kita langsung saja ke terminal. Di sini tinggal Streamlit run app.py. Ini adalah antarmukanya untuk mendeteksi berita hoax. Bisa memilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan teks inputannya teks. Ini atau juga link. Misal kita buka tab baru, lalu kita cari berita terkini, kemudian pilih sembarang berita, misal ini, kita copy linknya, lalu kita tinggal masukkan bahasanya dan kita klik link, kita tempel, kita prediksi dari link.
Nah, hasil prediksi adalah real seperti ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penelitian berhasil mengembangkan aplikasi hoax news detection menggunakan algoritma pasif aggressive classifier dan TF-IDF vectorizer dengan akurasi mencapai 99%. Aplikasi mampu mendeteksi berita palsu dan asli berdasarkan teks atau link, mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Proses pelatihan dilakukan di Google Colab dengan GPU dan model diintegrasikan ke aplikasi berbasis Streamlit. Solusi ini efektif membantu masyarakat memverifikasi berita untuk mengurangi dampak negatif penyebaran berita hoax. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama penambahan dataset. Melakukan perluasan dataset dengan sumber yang lebih beragam dan mencakup lebih banyak bahasa. Yang kedua, penggunaan algoritma lain. Eksplorasi algoritma lain seperti random forest, SVM, atau LSTM untuk meningkatkan performa model. Yang ketiga, peningkatan fitur aplikasi. Menambahkan visualisasi hasil analisis dan integrasi API untuk akses berita langsung. Kemudian penerapan model pada data real-time, mengembangkan aplikasi untuk memproses berita secara real-time dari sumber online. Yang terakhir, penanganan berita lebih kompleks, yaitu mengembangkan aplikasi untuk menangani berita berbasis multimedia seperti gambar atau video dengan teknik LEP dan computer vision. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.